Apakah kitab suci yang kita kenal hari ini masih otentik? Seperti saat pertama kali diturunkan, banyak yang percaya bahwa Injil adalah wahyu murni dari Tuhan kepada Nabi Isa, namun sejarah mencatat proses panjang yang penuh revisi, perdebatan, bahkan penghapusan ayat-ayat. Dalam video ini, kita akan menelusuri bukti-bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa Bible yang beredar saat ini bukanlah salinan persis dari wahyu asli. Bible atau Alkitab tidak ditulis dalam satu waktu atau oleh satu orang. Perjanjian Baru yang memuat kisah hidup Yesus baru ditulis puluhan tahun setelah wafatnya beliau. Injil Markus ditulis sekitar tahun 70 Masehi, sedangkan Injil Yohanes bahkan ditulis sekitar tahun 90 sampai 100 Masehi. Dalam sejarahnya, terdapat lebih dari 100 Injil yang ditulis oleh berbagai kelompok, termasuk Injil Thomas, Injil Barnabas, hingga Injil Yudas. Namun hanya 4 yang diakui oleh gereja dan dimasukkan dalam kanon resmi, seperti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Pertanyaannya, siapa yang memutuskan mana yang asli dan mana yang ditolak? Jawabannya adalah konsili gereja, bukan Tuhan. Salah satunya adalah konsili Nicea tahun 325 Masehi yang menjadi tonggak pemilihan kitab-kitab resmi. Para ilmuwan menemukan ribuan manuskrip Alkitab kuno, dan hampir semuanya berbeda satu sama lain. Bart Ehrman, profesor kritik teks dan mantan pendeta Kristen mencatat bahwa ada lebih dari 200.000 varian dalam manuskrip Perjanjian Baru. Contoh nyata bisa dilihat pada Markus ke-16. Dalam banyak terjemahan modern, Markus 16 memiliki 20 ayat. Namun, dua manuskrip tertua Codex Sinaiticus dan Codex Vaticanus tidak memiliki ayat 9 hingga ke-20. Markus 16 ayat 9 sampai 20 mencakup pernyataan bahwa Yesus menampakkan diri setelah kebangkitannya dan memberi perintah penting kepada para murid. Namun sayangnya justru bagian tersebut ditambahkan belakangan, maka dasar-dasar keimanan bisa dipertanyakan. Contoh lain, Yohanes 7 ayat 53 dan Yohanes 8 ayat ke-11. Kisah wanita pezina yang akan dirajam. Dan Yesus berkata, "Barang siapa tidak berdosa, silakan lempar batu pertama." Ayat ini tidak ada dalam manuskrip tertua. Banyak sarjana percaya, kisah ini ditambahkan belakangan untuk memperkuat narasi pengampunan. Bart Ehrman, yang menghabiskan hidupnya mempelajari teks asli Perjanjian Baru, menyatakan, kita tidak memiliki Injil asli. Yang kita miliki adalah salinan dari salinan dari salinan. Dan kebanyakan salinan ini saling bertentangan. Bahkan dalam edisi Bible modern seperti Revised Standard Version RSV, banyak ayat ditandai dengan catatan. Ayat ini tidak ditemukan dalam naskah tertua. Ini menunjukkan bahwa bahkan penerbit Kristen mengakui adanya distorsi dalam sejarah penyalinan Injil. Dalam Islam, Injil diakui sebagai wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi Isa atau Yesus Kristus. Namun, Al-Quran menegaskan bahwa kitab-kitab sebelumnya telah mengalami perubahan oleh tangan manusia. Sebagaimana firman Allah berikut ini, maka celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu berkata, ini dari Allah, agar mereka memperoleh keuntungan yang sedikit. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-79, begitu pula di dalam Al-Quran Surat Ali Imran, ayat ke-78. Allah berfirman, sesungguhnya di antara mereka ada segolongan yang memutar-mutar lidahnya dalam membaca kitab. Islam tidak menolak Injil asli, tetapi menolak hasil distorsi manusianya. Pertanyaan besar bagi umat manusia adalah, apakah kita membangun keimanan di atas wahyu yang asli, atau justru atas hasil rekayasa sejarah?
Kritik terhadap keaslian Bible bukanlah bentuk kebencian, tetapi upaya mencari kebenaran yang murni. Sebagai umat Muslim, ini menjadi penguat iman terhadap Al-Quran, yang dijaga keasliannya selama lebih dari 14 abad, baik secara tulisan maupun hafalan. Semakin kita menggali sejarah, semakin kita menyadari betapa pentingnya wahyu yang terjaga dari perubahan. Semoga video ini bisa menjadi refleksi dan pembuka wawasan. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten edukatif lainnya seputar agama, sejarah, dan keimanan.